Sahabat, pada suatu hari, di tengah terik matahari, seorang pemuda berjalan di sepanjang sungai. Tidak ada makanan yang disentuhnya hari itu. Ia sangat lapar, badannya lemas, jalannya terseok-seok. Saking laparnya, matanya berkunang-kunang. Segera ia minum air di sungai. Sedikit kesegaran lalu terasa. Tiba-tiba, bersama aliran air muncul buah apel merah mengambang. Buah itu terlihat nikmat. Tanpa sadar, segera ditangkapnya, dibersihkannya, lalu disantapnya dengan cepat. Benar-benar manis, apel yang nikmat, katanya dalam hati. Ketika laparnya hilang, sang pemuda baru sadar dengan apa yang dimakannya. Apel ini bukan milikku. Kenapa aku memakannya? Padahal aku tidak tahu siapa pemiliknya. Hatinya membatin. Semakin direnungi, semakin ia merasa bersalah. Hatinya gundah dan tak tenang. Akhirnya ia memutuskan untuk mencari si pemilik apel dan akan memohon ridhonya atas apel yang dimakannya. Sang pemuda pun berjalan menelusuri sungai ke arah hulu asal buah apel mengalir. Akhirnya ia menemui pohon apel berbuah lebat yang menjulur ke sungai. Pasti dari pohon inilah apel yang kumakan tadi, katanya dalam hati. Ia mencari pemilik pohon apel itu. Ketika bertemu, sang pemuda menceritakan apa yang dialaminya. Ia bersedia melakukan apa saja agar sang bapak meridhoi atas apel yang telah dimakannya. Mendengar cerita si pemuda, bapak pemilik pohon apel sangat kagum. Jarang ia temui anak muda seperti ini. Gagah, sopan, jujur, dan sangat soleh. Alangkah berbahagianya jika ia dapat menjodohkan sang pemuda dengan anaknya yang sudah menginjak dewasa. Maka sang bapak pun mengatur siasat. "Wahai anak muda," kata sang bapak, "niatmu sungguh baik. Namun aku sudah bersusah payah merawat pohon apel itu. Tak bisa aku memaafkanmu begitu saja. Kecuali kalau engkau bersedia menikahi putriku." Lanjut Pak Tua. Sang pemuda tak berubah raut wajahnya dan dia bersedia. "Apakah benar engkau bersedia, anak muda?" kata bapak tua itu meragukan. "Engkau tahu, wahai anak muda, anakku itu bisu, tuli, buta, dan kakinya lumpuh. Wajahnya pun biasa-biasa saja, tidak cantik. Bagaimana selanjutnya?" Si pemuda tetap pada kesediaannya, tidak berubah. Ia siap melakukan apapun untuk menebus kesalahannya. Bapak tua itu semakin kagum. Akhirnya mereka sepakat untuk melangsungkan pernikahan itu dan bapak tua itu memanggil anak gadisnya. Di luar dugaan si pemuda, anak gadis si bapak tua ternyata sehat-sehat saja. Tidak buta, tidak tuli, tidak bisu, apalagi lumpuh. Bahkan matanya sangat indah, putih, dan wajahnya sangat cantik. Tak tahan dengan keanehan ini, maka si pemuda pun berkata, "Wahai bapak, Anda bilang putri Anda bisu, tuli, buta, dan kakinya lumpuh. Tapi putri Anda sehat-sehat saja. Bahkan menurutku putri Anda sangat cantik rupawan." Sang bapak tersenyum. "Begini anak muda," katanya pelan. "Anakku, ku katakan bisu dan tuli karena ia tidak pernah mengatakan dan mendengar hal-hal yang dilarang agama. Ku katakan ia buta dan lumpuh karena ia tidak pernah melihat sesuatu
dan pergi ke tempat yang dilarang agama. Itu maksudku, kata Pak Tua sambil terus tersenyum. Dengan gembira, pemuda itu lalu menikahi putri si bapak tua. Dia tidak hanya lepas dari dosa memakan apel yang haram, tetapi juga mendapatkan jodoh seorang gadis soleh yang cantik rupawan. Dari pasangan itulah lahir seorang pemuka Islam besar, yakni Syekhul Islam Imam Asy-Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab.